Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang alat-alat optika. Pada bagian ini akan dijelaskan antara lain adalah yang pertama mata dan kacamata, kemudian yang kedua tentang loop atau kaca pembesar, kemudian yang ketiga tentang teropong atau teleskop, kemudian yang keempat tentang mikroskop, yang kelima adalah kamera, dan yang keenam adalah proyektor. Kita akan awali dengan bagian yang pertama, yaitu tentang mata dan kacamata. Mata itu adalah alat optik yang Allah karuniakan kepada kita semua dan begitu luar biasa, para pemirsa. Mata kita itu kalau digambarkan ada bagian lensa mata yang bisa menggembung atau memipih secara otomatis sesuai dengan kondisi mata kita. Nah, ketika mata tak terakomodasi, maka lensa mata itu akan berbentuk pipih seperti ini. Sementara ketika mata berakomodasi, yaitu ketika melihat objek yang dekat, maka lensa mata kita akan berbentuk cembung. Nah, mata kita itu mempunyai titik dekat atau punctum proximum yang disingkat PP, yaitu jarak terdekat dari objek yang masih dapat dilihat oleh mata kita saat berakomodasi maksimum dengan jelas. Untuk mata normal, titik dekat seseorang itu sebesar 25 cm. Nah, sedangkan titik jauh atau punctum remotum yang disingkat PR, yaitu jarak terjauh dari objek yang masih dapat dilihat oleh mata kita saat tak berakomodasi dengan jelas. Untuk mata normal, maka titik jauh mata berada di jauh tak berhingga. Nah, karena kondisi tertentu, maka mata seseorang tidak normal lagi yang kita kenal dengan kekurangan atau cacat mata. Ada tiga macam. Yang pertama namanya hipermetropi atau rabun dekat, yaitu punctum proximumnya lebih besar dari 25 cm, sedangkan punctum remotumnya tetap tak berhingga jauh. Berkas cahaya masuk ke mata difokuskan di belakang retina. Jadi seperti ini objek, lensa mata kita, maka jatuhnya di belakang retina, maka gambarnya tidak akan jelas. Nah, maka bisa dibantu dengan lensa kacamata positif atau kacamata cembung sehingga akan memfokuskan jatuhnya pada fokus kembali. Dan yang kedua, para pemirsa, namanya miopi atau rabun jauh, yaitu jika punctum proximumnya lebih kecil dari 25 cm, punctum remotumnya tidak lagi tak berhingga. Berkas cahaya masuk ke mata kita itu difokuskan di depan retina. Jadi kalau digambarkan seperti gambar di sebelah kanan, para pemirsa, sinar jauh itu akan dibiaskan di depan retina. Maka gambarnya tidak jelas lagi. Nah, sehingga untuk membantu agar bisa melihat dengan jelas kembali, maka digunakan kacamata lensa cekung atau lensa negatif yang sifatnya divergen. Nah, sehingga ketika sinar datang melalui lensa kacamata negatif akan disebar dulu agar divergen. Nah, sehingga jatuhnya bayangan itu pas pada retina kembali. Nah, sehingga bisa melihat bayangan dengan jelas. Nah, itu adalah miopi atau rabun jauh. Yang ketiga, para pemirsa, namanya presbiopi atau mata tua, yaitu punctum proximumnya lebih besar 25, punctum remotumnya tidak lagi jauh tak berhingga. Nah, ini kebanyakan dialami oleh orang yang usianya telah lanjut. Nah, itu dapat dibantu dengan kacamata bifokal, yaitu ada kacamata seperti gambar di kanan ini, bagian bawah ini adalah lensa positif, sedangkan yang di luarnya lensa negatif. Jadi ketika membaca, mata mengarah ke lensa positif, ketika melihat jarak jauh menggunakan bagian atas. Nah, tapi untuk sekarang ini sudah ada kacamata progresif sehingga batas antara lensa
negatif dengan lensa positif untuk baca itu tidak kelihatan lagi. Demikian para pemirsa. Nah, sebagai contoh, kita lihat titik dekat atau punktum proksimum seseorang yang telah lanjut usia itu sejauh 50 cm. Sehingga saat membaca buku harus menempatkan bukunya pada jarak 50 cm di depan matanya. Agar ia dapat membaca pada jarak normal kembali, yaitu pada jarak 25 cm, jenis kacamata yang digunakan apa, serta hitung daya lensa kacamata yang digunakan. Nah, penyelesaian soal ini, para pemirsa, diketahui punktum proksimumnya 50 cm. Jadi kalau ini jatuhnya di belakang, maka harus pakai kacamata positif untuk memfokuskan atau lebih mengkonvergenkan ya dari sinar masuk. Nah, rabun dekat jika melihat objek pada jarak baca normal 25 cm, bayangan akan jatuh di belakang, maka menggunakan kacamatanya adalah positif. Kalau kita terapkan persamaan lensa 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, maka posisi dari S aksen ini harus sama dengan posisi dari punktum proksimum orang tersebut. Tapi karena berada di depan lensa, maka ini harus negatif. Kita minuskan. Nah, sehingga 1/f sama dengan 1/s 1/25 plus 1/s aksennya min 50. Nah, sehingga dari sini ketemu F-nya sama dengan 50 cm. Kita jadikan satuan meter menjadi 0,5 meter. Maka daya lensanya adalah 1/f dengan F satuan dalam meter menjadi plus 2 dioptri. Nah, sehingga kesimpulannya orang ini harus menggunakan kacamata baca, kacamata positif dengan daya lensa plus 2 dioptri. Demikian para pemirsa. Kita akan lanjut ke alat optik yang kedua, yaitu tentang loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar itu untuk melihat objek-objek kecil, misalnya untuk tukang reparasi jam. Terdiri dari satu lensa positif, objek harus diletakkan di ruang pertama, yaitu antara titik fokus dengan vertex. Karena supaya bayangan yang terbentuk adalah maya tegak diperbesar. Nah, kemudian perbesarannya adalah perbandingan S aksen per S atau min H aksen per H, rumus umum dari lensa. Nah, ini contoh gambaran dari kaca pembesar atau loop. Ini ada yang dipakai untuk memperbesar HP sehingga orang melihat bisa lebih besar. Nah, ini kacamata untuk tukang reparasi jam. Ini adalah kaca pembesar untuk pemetaan yang lembut, ya, membaca peta yang kecil. Nah, ini objeknya berada di ruang satu, yaitu antara vertex sampai dengan titik fokus. Maka bayangan yang terbentuk itu adalah maya tegak diperbesar. Objeknya di sini kita melihat dari sebalik lensa. Sebagai contoh, para pemirsa, seorang tukang reparasi jam ingin membetulkan jam tangan yang rusak. Ia menggunakan kaca pembesar untuk dapat melihat komponen jam dengan jelas. Apabila kaca pembesar mempunyai jarak fokus 12 cm dan ia inginkan agar bayangan objek mempunyai perbesaran 3 kali dari ukuran semula, tentukan posisi lensa terhadap objek yang akan dilihat. Jadi diketahui perbesarannya diinginkan 3 kali, jarak fokusnya 12. Nah, ingat bahwa loop itu bayangannya maya tegak diperbesar. Karena maya, maka S aksen harus negatif. Jadi kalau M-nya 3 kali, maka S aksen sama dengan min 3S. Karena maya. Nah, dari persamaan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, F-nya 12, S-nya sama dengan akan kita cari ya, sedangkan S aksennya ini harus sama dengan min 3S. Nah, min 3S masuk ke sini, disamakan penyebutnya, ketemu S-nya sama dengan 8 cm. Artinya di depan lensa sejauh 8 cm. Sementara jarak fokus lensanya adalah 12 cm. Jadi berada di ruang 1.
Nah, kemudian sifat bayangan maya tegak diperbesar untuk lob kaca pembesar, kemudian sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus jalannya sinar, kemudian yang kedua melalui pusat lensa akan diteruskan, sinar kuning dan merah itu divergen, maka bayangan ditarik mundur, maya tegak diperbesar. Demikian para pemirsa contoh untuk loop. Nah, untuk alat optik selanjutnya akan dibahas dalam video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.